Pastor dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Frater Aldo di channel kesayangan kita Cafe Pastor. Nah, malam ini bersama dengan Romo Pepi dan Romo Gunawan, kita bertiga akan bersama-sama ngobrol tentang hal yang penting nih, para sobat yang terkasih, yang tentunya kamu juga pasti ya pernah mengalaminya, mungkin juga pernah menemukan pengalaman yang sama. Nah, yaitu tentang apa nih Romo? Mungkin Romo aja yang memberitahu tema ngobrol kita malam ini nih. Kenapa jadi saya? Ya, supaya Romo bicara. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit bersama dengan Romo Gunawan dan Frater Aldo tentang pacaran beda agama. Wah, ini tema yang sangat menarik. Seperti yang tadi saya bilang kan, ya kan? Betul, pasti setuju umum sekali. ditemukan. Kamu, teman-temanmu, atau siapapun di antara kamu mungkin pernah mengalami hal ini. Atau lagi mengalami hal ini. Atau sedang mengalami hal ini tuh Woi. penting sekali. Penting sekali. Kayak kesentuh banget nggak sih ya kan? Bukan hanya penting tapi juga menarik. Menarik. Itu kita bicarakan. Pacaran beda agama gitu. Iya Brother. betul. Jadi kita akan bicara tentang pacaran beda agama. Nah, kalau gitu nih ya kan, tentu pastinya ya kalau menurut Romo-Romo itu, Romo Pepi, Romo Gunawan, pacaran itu gimana kalau gitu? Kan nggak sekedar aku dan dia ya kan? Pasti tapi ada yang lain nggak sih? Dia yang lain. Oh, iya enggak. Enggak, dua Satu orang aja kan, ya, Oh. dua orang. Beda kambing loh. Oh ya, mohon. Enggak. Kan Jadi bukan Nah, jadi siapa harus menjawab ini? terserah Romo Pepi, Romo Gunawan. Romo mungkin Gunawan juga dulu punya aja. jawaban yang Silakan. unik-unik ya kan? Apa itu Pacaran. gitu ya? Pacaran. Pacaran ya. Sebelum kita masuk topik itu juga kita melihat ya bahwa arti pacaran itu berarti ada seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. Harus laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oke. Itu pacaran ya. Laki-laki dan perempuan yang lagi jatuh cinta gitu. Terikat satu, perasaannya itu menarik hati satu sama lain ya, laki-laki dan perempuan ini. Dan bukan hanya itu aja ya Romo Pepi sama Frater Aldo ya. Bahwa pacaran tuh kita perlu melihat bahwa oke, perasaan ini menarik ya, seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi pacaran ini juga ada satu tujuan yang dicapai gitu. Bukan hanya sekedar ya senang-senang, apa saya lagi kesepian atau teman-teman saya sudah banyak berpacaran, kok saya belum Jomblo. ya saya harus cari pacar nih. Iya, jomblo abadi. Waduh, Saya harus cari pacar. Info ini. Jomblo abadi. Gitu ya. Saya masih calon jomblo abadi berarti ya. Masih ada posibilitas. Betul, ada posibilitas tapi ya menuju pada jomblo abadi. Ya, jadi sekali ulang lagi ya. Jadi mana tuh tadi? Malah jadi kemana? Seorang laki-laki dan wanita yang jatuh cinta gitu ya, tapi bukan hanya sekedar senang-senang, tapi dia punya satu tujuan bahwa tujuannya mau menuju pada pernikahan. Pernikahan. Betul. Oke. Penting itu ya. Penting pernikahan ini. Gitu loh Frater Aldo. Kalau Romo Pepi? Sama. Idem juga Saya akan lebih menggarisbawahi bahwa pacaran itu, kalau kalian mungkin masih berpikir bahwa pacaran itu ya sudah senang-senang saja, atau kadang-kadang kalau yang masih sekolah itu ya penyemangat dalam belajar gitu, Atau nggak ada ini, atau malam minggu nggak ada ya. daripada nganggur malam minggu sendiri, maka ya harus punya pacar biar punya teman jalan-jalan itu. Bukan hanya sekedar itu, tapi kalau memang mau berpacaran itu ya harus mikirnya ke jauh. Pernikahan. Pacaran tujuan utamanya memang untuk Pernikahan. Gitu. Jadi memang nggak kayak kita milih makanan ya Nggak pacaran. kayak Dia milih suka nggak makanan, suka makan, nggak iya. suka minggir gitu. Nggak ya, suka tapi buang, suka dipilih, Pilih. makan. Pancing kalau misalnya Iya. cop gitu. Iya. Jadi pacaran itu adalah suatu masa khusus untuk ya jenjang pernikahan Ya, jadi itu kayak pernikahan. penjajakan satu dan lain, Saling lebih mengenal. mengenal gitu, sehingga untuk menjadi pernikahan itu. Nah, para Romo, berarti kan memang pacaran itu bukan hal yang
sekedar kalau kita makan lihat menunya enak, lauknya enak kita ambil, nggak suka terus kita buang ya kan. Tapi Iya, betul. pacaran itu kan memang hal yang serius ya kan, karena tujuannya adalah pernikahan itu sendiri, ya kan. Ya. Nah, kira-kira menurut Romo Pepi, nah pernikahannya itu bagaimana kalau dalam gereja Katolik nih ya? Dalam gereja Pernikahan. Katolik pernikahannya. Oke. Maka konsep pacaran dalam gereja Katolik memang gereja Katolik tidak secara langsung mengajarkan kepada umatnya tentang apa itu pacaran atau pacaran menurut gereja Katolik, tapi pacaran menurut gereja Katolik akan selalu atau senantiasa dihubungkan dengan pernikahan dalam gereja Katolik. Ini salah satu konsep yang cukup penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Pernikahan dalam sebuah dalam gereja Katolik itu mengajarkan kepada kita bahwa itu adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk saling memberikan diri seutuhnya. Seutuhnya itu dalam arti keseluruhan diri, keseluruhan hati, dan keseluruhan cinta. Jadi keseluruhan atau keutuhan cinta dan hidup, seluruh hidup dan seluruh cinta. Itu konsep dalam pernikahan gereja Katolik. Maka dalam pernikahan gereja Katolik, maka ketika sudah terjadi komitmen itu, ketika sudah terjadi perjanjian itu, maka ya seorang laki-laki dan perempuan itu sudah tidak boleh lagi toleh-toleh, cari-cari yang lain atau cari-cari cinta yang lurus lain. Ya. memang hanya dengan mantep ya. pasangannya itu. Nah, pasangannya berarti nggak boleh gonta-ganti pasangan ya. Nggak boleh gonta-ganti pasangan. Dan harus menjadi satu dalam satu rumah. Gitu. Nggak boleh terpisah. Gitu. Keseluruhan hidup dan cinta. Itu konsep pernikahan gereja Katolik, ya. dalam gereja Katolik. Gitu. Yang membangun terutama ya. Ya, kemudian saling membantu. Laki-laki dan perempuan saling membantu untuk sama-sama saling mengembangkan atau memenuhi kesejahteraan masing-masing orang. Kesejahteraan bukan hanya bukan soal duit aja ya. Tapi juga tentang bagaimana laki-laki dan perempuan saling membantu untuk mengembangkan hidupnya. Mengembangkan hidup rohaninya, mengembangkan hidup sehari-harinya, saling menyayangi dan saling mencintai. Itu tujuan dari pernikahan. Tujuan yang kedua dalam pernikahan gereja Katolik memang adalah memiliki keturunan, memiliki anak. Gitu. Tuh, Sobat Pastor, berarti pacaran itu bukan ajang untuk main-main, betul. Bukan ajang untuk ngumpulin mantan. Dan memang harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Karena ujungnya adalah pernikahan itu tadi ya kan. Pernikahan. Aku untuk kamu, kamu untuk aku itu. Hanya satu. Hanya satu ya kan. Nggak boleh cari yang lain. Nggak boleh cari yang lain. Nggak boleh ada Tuh, orang ketiga, para sobat keempat, pastor. kelima, keenam, waduh pakaian. Iya, kok malah multiplayer Iya. malah. Nggak mampu bos, nggak kuat. Nggak kuat terus nah. Berat nanti ngelet nanti kamu. Kayak Zoom nanti ngomongnya kayak patung-patung gitu. Nah, berarti ya Romo ya kalau kita melihat itu ya kan. Berarti pacaran beda agama itu bagaimana itu? Boleh atau enggak kira-kira? Atau bisa atau enggak? Nah, kita udah bahas tadi ya bahwa pacaran itu apa, terus menuju pada pernikahan, lalu pernikahan juga dijelaskan oleh Romo Pepi ya. Nah, boleh atau tidak boleh perlu dipikirkan baik-baik gitu ya. Karena konsekuensinya ini besar. Bukan hanya untuk sekedar tadi gonta-ganti. Tapi ya ini pernikahan kan itu sampai seumur hidup sampai mati ya. Oh iya Gitu. betul. Sehingga Pasti. perlu dipikirkan baik-baik boleh atau enggak gitu. Baik atau enggak. Atau sebenarnya bukan tentang boleh atau tidak, Iya. tapi tentang bagaimana kamu mau berpikir soal hidupmu sendiri dan hidup pasanganmu nanti Tanggung ketika jawab berpacaran. gitu. Iya. Karena konsekuensi dalam pernikahan Katolik itu tidak sesederhana itu. Iya, besar. Termasuk bahwa saling mengembangkan itu tadi misalnya, saling mengembangkan diri masing-masing. Kalau beda agama misalnya, Iya. kan akan jadi susah gitu. Betul. Akan jadi susah doa bersama. Akan Tempat jadi ibadah susah juga beda-beda. Beda-beda. susah ke gereja bersama, terus menjalankan ibadahnya sendiri-sendiri. Belum lagi kalau sudah punya anak. Waduh, Berat ini itu. yang anaknya yang bingung ya pasti ya. Anaknya bingung, dia Kita mau ikut juga siapa? bingung. Bapak atau mama, akhirnya ikut nenek. Iya, ikut yang lain. Tapi nenek yang mana? Ikut tetangganya dua. Wanita dan dia Kamu juga bingung. anakku, kenapa kamu ikut tetanggaku?
Masa nggak dikasih iman gitu. Betul ya. Jadi Ini memang perlu pikirkan. Ya. berarti bukan lagi soal Boleh atau nggak. tidak. Mungkin sobat muda punya pikiran juga, kok nggak masalah kok, saya biasa sudah 1-2 bulan ini ke tempat ibadah berbeda nggak ada masalah. Tapi bisa terjadi gitu ya. Akan muncul Akan gitu ya. muncul itu karena mungkin melihat suatu saat di depan tempat duduk Kalau di mereka gereja gitu ya. kan ada Cela. kok ada pacaran ini, Gandengan. Atau ada doa suami bersama, istri suami yang istri. ada punya anak bersama-sama ke gereja, kok saya Ngenes. Iya. Aku juga pernah kayak gitu. Bapak kami gitu kan depan aku, belakang aku, Belakang, samping iya. aku. Saling Cela, pegangan gandengan, tangan gitu ya. Kamu- Aku mendekap. Gini doang. Mau gini gua malu. Frater baper guys. Iya kan? doang, Heeh. Ingat ya Frater ya, calon jomblo abadi. Enggak, maksudnya mau biar ke sobat pastor, aku tuh ngalamin dan nggak enak Nggak gitu. enak, ya. Jadi nggak usah akhirnya nanti daripada ngalamin sumpah miris. Jadi bukan karena pengen ya. Bukan. Oh, bukan. Ya akhirnya ada pengen juga sih. Akhirnya aku gandeng bangku dong. tapi tapi kalau tangan itu anget. Anget. Kalau pegang bangku Agak dingin adem. loh. Ada. Mau gua bakar juga nggak Ada. bisa ya kan? Kaku lagi. Kaku. Kaku. Anget Nggak bos. bergetar gitu loh. Nggak getar. Mantap. Nggak ada rasa remas-remas. Jadi kalau kamu sekarang bilang ya kan Romo bilang tadi, nggak masalah kok aku Iya. sekarang pacarku Pasti beda suatu agama, saat muncul. nanti akan timbul masalah ya. Muncul. Suatu itu. saat ya, ingat ya, suatu Muncul. saat. Nah, terus gimana tuh Romo kalau misalnya udah terlanjur kayak tadi misalnya, ya aku udah terlanjur nih mau pacarku udah beda agama, dapatnya itu gimana? Kan kadang ada yang Iya. bilang, lah jodohnya itu Sesuai dengan muka ya. Oh, sesuai dengan muka. Mau cari yang lebih ganteng juga nggak bisa, mau cari yang lebih cantik juga nggak bisa. Ya sudah, yang mau itu loh, mau gimana? Mau gimana? Terus beda Iya kan? agama. Terus gimana tuh Romo Gimana, kalau Romo, udah beneran? terlanjur gitu? Kalau terlanjur, saya tidak bisa berkata gitu ya. Maksudnya saya bukan putuskan gitu kan, namanya perasaan ya. Tetapi perlu sobat pastor pikirkan kembali gitu. Kenapa? Tadi kita udah lihat konsekuensinya banyak ya. Tadi Prom Pepi udah bilang bahwa ini nggak bisa karena akan timbul permasalahan gitu. Apakah tujuan hidup kita mau ada masalah terus? Gitu Nggak ya? mungkin Nggak dong, mungkin. ya kan? Mumpung gitu mas saya, mumpung sekarang masih belum sampai pada Jadi tahap satu. satu, jadi satu, dipikirkan baik-baik. Ini baik-baik. Mungkin ya sakit, tapi penting ini bagi hidup. Karena dalam pernikahan gereja Katolik itu salah satu unsurnya adalah tak terceraikan. Oh, Jadi iya. monogami Nah, dan itu tak penting. terceraikan. Betul, betul. Jadi kalau nanti sudah terlanjur nih, terlanjur menikah gitu. Terus tiba-tiba ada suatu masalah di depan, ya gimana lagi Tahu, gitu. ya. Kalian tidak lagi bisa diceraikan dan diputuskan. Karena Tuhan Allah sendiri ngomong, apa yang dipersatukan Satukan. oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. manusia. Walaupun mungkin pasangannya dalam agamanya dia kan nggak apa-apa ya, Iya. kan, friend-friend. Tapi kita tetap nggak boleh. Kita sebagai seorang beriman Katolik, kita nggak Kita boleh berpikir. egois juga. Gitu. Iya. Tadi penting masuk ke cinta itu kan, arti cinta itu apa? Tidak egois gitu kan. Cinta itu kan Memberikan memberikan, diri. berkembang gitu. Mengembangkan sesamanya, bukan hanya diri sendiri yang berkembang. Karena ada satu lagi juga, walaupun tidak bersatu, yang penting dia berkembang itu lebih baik gitu. Cinta tak harus memiliki. memiliki. Oh, ini kalau udah kayak gini nih mau udah jumlah sobat ambiar, wah Semakin nambah. ambiar. Roket mereka langsung Iya. guduk lambiannya. Iya, pamer kene aku. Bojoan. Sakit Tapi memang ya Sehingga akhirnya ya, sakit juga ya iya. kadang ya Romo ya nggak enak Betul, loh ya. nggak enak. Waduh gimana yang dapatnya gitu ternyata kok gini ya kan. Sehingga dipikirin, mumpung belum sampai Belum gitu sampai, loh. ya kan. Itu ya lebih baik. Mumpung masih bisa diputus. Putus. Kalau nanti sudah menikah nggak bisa diputus loh. Nggak boleh cerai ya biarpun mungkin secara Sipil bisa sipil kita bisa. datang tapi kita ada konsekuensi ya. ada konsekuensi di balik itu. Konsekuensi di balik itu. Mungkin hal itu bisa kita bahas di lain Nanti itu kesempatan. ya, pasti. Oke. Pasti itu juga sesuatu yang menarik buat kalian. Sehingga Nanti bagi- sobat pastor ini pasti akan bertanya juga nih bahkan Romo. Nah terus kalau memangnya kayak gitu nggak bisa mungkin nggak dianjurkan bukan nggak bisa lagi kan mungkin Tidak terus kemudian dianjurkan. kok kayaknya berat gitu terus ya ambiar terus gimana sih kemudian aku bisa dapat pengganti yang bener-bener
seiman gitu, gimana caranya? Aku harus ngapain gitu? Apakah harus nebeng terus di gereja, pindah tinggal di koster gitu ya kan biar ketemu? Enggak ya? Kan biar ketemu cewek yang seiman terus kan akhirnya. Terus gimana tipsnya biar akhirnya dapat yang seiman gitu gimana tuh Rom? Tips agar dapat yang seiman. Ini menarik ini. Mungkin kamu bisa bertanya kepada dirimu sendiri. Tadinya ketika kamu dapat pacar yang beda agama atau beda iman dengan kamu, kok kamu bisa dapat dengan dia? Kenapa? Iya, kenapa kamu bisa dapat dengan dia gitu? Apa teman-teman yang seiman dengan kamu itu jauh dari kamu atau kamu sedang menjauh dari teman-teman yang seiman dengan kamu? Iya. Karena ya nggak sedikit gitu anak-anak muda Katolik yang ganteng dan cantik-cantik gitu. Makasih. Iya. Kamu frater. Tapi kan anak muda juga. Anak muda juga. Orang muda, gue kita kan Ganteng. makasih aku Ya, terwakilkan. gitu. Jadi menurut saya salah satu cara yang bisa kamu tempuh untuk bagaimana cara memperoleh pacar yang seiman itu ya banyak-banyaklah bergaul dan berjumpa dengan orang-orang yang seiman dengan kamu. Kamu bisa aktif di gereja, di lingkungan, PMK, pelayanan atau dalam kelompok-kelompok doa. Iya, biasanya kan banyak gitu ya kan. Banyak kalau kamu mau nyari itu banyak. banyak. Nah, gitu. Tinggal mau atau enggak Tinggal ya kan. mau apa enggak, mau Mau. buka hati apa enggak. Atau bahkan ya temen sendiri loh, padahal kita nggak ngelihat gitu ya. Kadang. Oh iya, sering ketemu betul. tapi dianggap temen doang ya kan. Iya. Oh itu woi gila banyak itu juga. Sering itu kan. Sering. Jadi karena terlalu dekat dengan kita maka kita nggak sadar Nggak kalau sadar. ada orang yang begitu sayang sayang. sama kita. Atau bahkan juga ya karena kita nggak ngeliat itu kita punya kriteria yang tinggi gitu. Ketinggian ya kan. Gua kayak iya. gini, cita gua kayak Pevita Pierce gitu Bukan ya. hanya itu, saya juga. Enggak ya. Ya katanya kan ketinggian. Iya, bisa juga kriteria saya ini sehingga sulit cari itu. Terlalu punya banyak kriteria. Oh, Iya, standarnya mau. terlalu banyak ya. Standarnya terlalu tinggi atau terlalu banyak. Terlalu picky, terlalu pemilih. pemilih ya. Memilih. Ya milih boleh gitu. Milih Pasti boleh, jauh karena harus harus apalagi sekali cocok. seumur hidup ya kan. Tapi ya memang kita juga harus tahu bahwa setiap manusia punya kekurangan. Di mana kita hadir di situlah untuk melengkapi gitu loh. Kembali ke pernikahan tadi kan Tadi akhirnya saling berkembang. melengkapi kan. Saling mengembangkan. Karena aku kadang juga mikir kalau lihat cewek itu pasti cantik, mikirnya kan gitu. Cantik, baik, Putih, tinggi. itu manis juga ke papa dah. Jadi tipe gue ya. Kalau frater mah apa kambing dikasih bedah juga dia bakal mau. Iya, tak bikin gulai. Kabeh dipangan deh frater itu. Jadi ya Aduh. itu sobat pastor yang di rumah. Oh iya, sebentar. Ini juga saya beberapa saat yang lalu kemudian disadarkan oleh seorang teman yang bilang kalau di Instagram itu ada sebuah akun gitu yang Bicara apa? isinya jomblo-jomblo gitu. Oh, Jomblo-jomblo oh Katolik. benar ya. Oh, Ada kan, ada yang ajang single untuk Katolik atau apalah gitu namanya. perkenalan gitu. Ah, ya. Ajang mungkin- perkenalan itu. Ada fotonya di situ, kamu nanti bisa lihat fotonya. Biodata. Mungkin itu bisa jadi cara bagimu untuk kemudian mencari dan menemukan Teman. belahan jiwa atau orang-orang yang kemudian Yeah. kamu cintai nantinya, siapa tahu. Bisa gitu. dicoba tuh kayaknya ya. Jadi tiba-tiba DM aja gitu ke Iya. cewek atau cowok itu, mau diterima atau enggak, atau mau jadi pacar atau enggak, paling enggak kan kita juga Teman. punya temen. banyak. Kenal tuh kan Dimanapun. awalnya kan pertemanan. Itu juga ada satu peristiwa juga di mana juga ada satu saya lupa. Retret gitu ya, refleksi memang buat ngumpulin orang-orang muda Katolik yang ada. Itu kan kayak Ada- di tempat doa ada- mana nggak sih ditumpang nggak Ada sih kelompok itu? kategorialnya juga toh. Iya, ada kategorialnya. Jadi Gitu. intinya banyak wadahnya itu ya. Banyak cara Banyak dan- caranya teman-teman para sobat pastor. Kalau kamu mau menemukan jodoh yang seiman, tinggal kamu membuka hati dan membuka dirimu. Jangan terlalu desperate lah, Desperate. jangan terlalu berputus asa dengan dirimu lah. Optimis gitu, saya pasti dapat seorang jodoh gitu. Sama yang kedua ingat juga nih, Romo Pepe sama Romo Frater itu. Ada. Ya Romo ya, Oh, iya. bentar lagi. Jalan Roma. Setelah itu, ya kan kita tahu bahwa kita perlu kembali lagi untuk mendapat yang pacaran seiman ini gitu. Kita perlu tahu bahwa mencari orang yang seiman
itu akan nanti akhirnya lebih gampang menuju pada Pernikahan. pernikahan. Jadi mindset kita diubah gitu ya. Jadi jangan kayaknya seiman nih kayaknya kurang apa gitu apa. Tapi dengan selesai setelah kita dengar penjelasan tadi, mungkin kita akan melihat bahwa orang yang seiman ini lebih berarti gitu, artinya lebih banyak keuntungannya. Siapa sih kita gitu yang nggak pengen pergi ke gereja bareng-bareng dengan pacarnya, gitu kan. Habis Termasuk- itu makan-makan bareng, nonton malam mingguan bareng. perfect gitu. Tapi tadinya ke gereja Iya, dulu yang holy atau kita ikut di suatu komunitas Doa. tertentu gitu. Bukankah memang salah satu tujuan dalam berpacaran itu mengembangkan diri dan juga Iman. mengajak kita untuk menumbuhkan kekudusan Betul. dari masing-masing dari kita gitu. Siapa yang nggak pengen kayak gitu? Pasti Itu kan pengen. couple goals gitu. Benar. Tujuan dari setiap couple itu, tujuan setiap pasangan itu kan ya ke gereja bareng, berdoa bareng, bahkan lewat telepon itu seru iya. loh. Oh iya ya. Mau tidur gitu, telepon, Asik nggak ya kayaknya doa pakai bareng. headset? Seru ya, seru kan. Seru. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Coba kalau pacarmu Pacar. beda agama atau beda iman dengan kamu, mau telepon, doa pakai caranya siapa? Siapa? Oh, Nggak susah. ada. Maka Iya. mending cari yang Seiman. seiman. Sudah tidak diragukan lagi ungkapan itu. Siapa yang nggak mau doa lewat telepon, angkat tangan? Iya. Kita aja semua mau ya kan? Enggak, saya enggak. Kan nggak angkat tangan. Tapi biasa kita berdoa bareng kan. Iya, kita Iya. doa. Apalagi Kalau Mas. kami sih menemukan komunitasnya sendiri. Mati kau Ronaldo. Jadi itu para sobat pastor yang terkasih. Ah. Pacaran beda agama bukan soal enggak boleh atau boleh, tapi boleh atau pikirkan demi masa depan Masa yang depan lebih baik, kamu. demi sebuah pernikahan yang satu. Kudus. Katolik. Katolik. Beda lah. Enggak, memang pacaran kan pernikahan yang kudus gitu ya. Tadi kan Ah. pada kekudusan gitu. Menuju kepada kekudusan. Tapi gini, kalau masih sekolah nih, masih sekolah kan memang masih belum saatnya berpikir soal pacaran yang serius atau untuk ke masa depan, apalagi memikirkan soal pernikahan gitu. Kalau gitu gimana? Saya pikir kalau sekolah misalnya kelas berapa nih? Ya sekolah atau kuliah lah. Kuliah. Gitu. Kuliah terus Tapi kalau kuliah sebaiknya mesti memikirkan itu ya, gitu. Karena kuliah habis itu kerja langsung nikah kan, gitu. Jadi kuliah paling 4 tahun. Jadi kan kalau pacaran kuliah ya lebih baik memang memikirkan itu. Jadi bukan hanya main-main aja. Gitu. jadi memang sebaiknya Sebaiknya. tetap yang seiman. Betul, Apapun yang seiman. terjadi dan dimanapun kamu berada, artinya di tingkat manapun kamu mau di sekolah atau mau di kuliah, ya memang harus berpikirnya tetap jauh ke depan gitu. Ada pengalaman sih, saudara saya, dia SMA kalau nggak salah, ya dia pacaran beda iman gitu. Terus tiba-tiba suatu saat dia putus. Terus saya tanya kan, kenapa kok putus gitu. Terus biasanya dia manggil aku Mas. Iya Mas, selama ini sudah buang-buang waktu gitu katanya. Percuma buang-buang waktu aja gitu. Karena toh dia tahu kan, dia sudah berpikir bahwa nanti toh ujungnya akan susah untuk bersama gitu. Maka ya sejauh bisa dan sejauh mampu diputuskan saat itu. Bagi saya sikap si saudara saya ini luar biasa sekali, dia dengan berani memutuskan untuk begitu. SMA terus kalau nggak salah di kuliah atau sebelum kuliah lah, lulus SMA itu dia sudah kemudian memutuskan pacarnya yang beda agama itu. Berani sekali padahal dia sesayang itu. Waktu dia kuliah gitu misalnya, ya sering saya ganggu-ganggu kan, CLBK gitu, kadang-kadang dia masih ketemu lagi sama mantannya gitu, terus dia ngomong tetap enggak gitu, ya cuman jadi teman atau jadi sahabat baik saja. Itu sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih mengembangkan saudara saya itu gitu. Sama ya di SMA juga gitu ya, tetap aja kita perlu melihat gitu, bener nggak ini pacaran saya ini gitu. Kalau nggak lebih baik tadi itu jadi teman aja gitu. Karena Apalagi ya, masih SMA ya kan? ya, karena juga begitu ya, setelah SMA kan kuliah ya. Kalau memang ya bukan berarti nggak boleh, kalau SMA dia iman dan terus pacaran memang Bagus. bukan hanya untuk senang-senang tujuannya. Awalnya tuh saya mau pacaran sama dia karena saya cinta. Itu baik daripada saya pacaran karena saya kesepian atau ini. Nggak balik lagi kan akhirnya. Jadi saling mengenalnya bahkan justru bisa jadi jauh lebih lama Ya. gitu daripada harus cari yang baru. Jadi kalau
bisa pacaran dengan yang seiman sejak SMA sampai ke pernikahan. Wah, Iku TOPBGT. TOPBGT. Nah, itu tadi para sobat pastor ngobrolan kita malam ini tentang pacaran beda agama. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Romo Pepi juga dari Romo Gunawan. Akhirnya para sobat pastor yang terkasih, makan bukan sembarang makan. Makan untuk kesehatan badan. Cakep. Pacaran bukan sembarang pacaran. Pacaran demi pernikahan. Asik. Ada lagi Bapak Budi, Bapak Herman. Cakep. Dua-duanya anaknya Intan. Cakep. Pacaran bukan sembarang pacaran. Pacaran demi pertumbuhan iman. Asik. Oke, sampai jumpa lagi Sobat Pastor. Dah. Oh ya, Sobat Pastor, kalau kalian semua suka dengan konten-konten yang semacam ini, jangan lupa klik like, subscribe channel ini untuk mendukung kami semua. Dan juga kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan tentang imanmu atau apapun itu, tentang pacaran beda agama atau tentang apapun, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Selain itu, jangan lupa follow akun IG Cafe Pastor, yaitu @cafepastor.id. Jangan lupa ya. Dadah.